Pertama jadi ketua RT ya guyonanku, aku nom loh, tapi aku ketua RT. Dari pertama saya sini, saya dulu dari sini kelihatan nggak seperti inilah, beda. Kalau biasanya kalau perumahan biasa kan cuek-cuek nih, sama tetangga sebelah aja kadang nggak ini banget gitu loh. Biasanya warga perumahan tuh cenderung hidup individu. Ya karena pada dasarnya mereka emang punya kesibukan sendiri-sendiri. Tapi Beringin Forest Park ini beda. Kenapa bisa beda? Ya karena peran ketua RT-nya yang bisa dikatakan sebagai motor warga di Beringin Forest Park ini. Ya pada awalnya saya pengen menghilangkan momok. Kan orang-orang kebanyakan pada nggak mau jadi ketua RT, pada nggak mau jadi pengurus RT, ya kan itu kan momok yang selama ini saya dengar lah dari banyak orang. Nah maka dari itu saya beserta pengurus target utama kita harus menghilangkan momok itu sendiri. Di Beringin Forest Park itu beda banget karena satu dari pengurusan RT aja tuh udah beda menurut aku. Mereka tuh RT-nya di sini itu tuh lebih mau bikin jadi kayak bener-bener keluarga gitu loh. Berbagi makanan kita nggak tentu ya, harinya juga nggak tentu, tergantung saya dapat palaan kapan, malai warga. Tehmu enak, gawe ke teh, terus misalkan nasi kebulimu enak, kayak nasi kebulimu enak bu, enak misalkan, nah, terus warga dengan relanya memberi donatur, terus untuk kadang ada ojek online lewat, kita suruh mampir makan malam atau makan pagi kalau minggu, lalu tukang apa ya, rosok yang ngambil sedekah pengepul, sedekah yang ngambil sedekah sampah itu juga kita tawari makan. Ya kita berbagi bukan hanya dengan keluarga besar Beringin Forest Park, tapi dengan saudara-saudara kita di luar Beringin Forest Park. Selain emang karena Pak RT yang nggak bisa diem, tingginya kepedulian Pak RT terhadap warganya juga menjadi satu dari sekian faktor beliau terus bergerak untuk membuat Beringin Forest Park terus guyup. Lingkungan Beringin Forest Park ini menjadi lingkungan yang kekinian tetapi tetap tidak meninggalkan kedewasaan. Dalam arti kedewasaan itu ya kedewasaan hidup bertetangga, unggah-ungguh, sopan santun. Semua warga sama ya, jadi selalu saya tekankan ke warga, ketika kalian di luar, oke, ada yang kerja pejabat, ada yang kerja kantoran, ada yang jadi manajer, ada yang serabutan, ada yang pengangguran, wira swasta. Nah ketika masuk di Beringin Forest Park ya semua adalah sama, tua, muda, gaji tinggi, gaji rendah, kerja atau enggak kerja ya semua sama. Jadi ketika saya mau nyuruh kerja bakti, ketika saya mau minta tolong kegiatan-kegiatan ya kontak kepengurusan RT saya rasa tidak ada masalah sih. Tapi kalau untuk unggah-ungguh ke yang lebih tua itu ya pasti sesama sesepuh di sini ya pasti saya lakukan sebagai orang yang punya unggah-ungguh itu tadi. Di situ juga saya harus bisa memilah-milah tua dewasa dengan yang muda bisa guyup, yang warga menghargai kepengurusan RT, ketua RT dan sebaliknya pengurus RT pun juga melayani warga dengan baik. Karena emang rata-rata warga di Beringin Forest Park ini adalah pendatang, jadi mau siapapun dia, entah pejabat, entah karyawan, entah tua atau yang muda, di Beringin Forest Park semua diperlakukan sama. Dulu kan aku ada di kampung ya, nggak yang kayak perumahan gini. Nah itu tuh beda banget. Dulu tuh aku bahkan kayak sama tetangga sebelah tuh nggak kenal. Maksudnya kayak aku nggak mau cari tahu dulu gitu, nggak mau kenalan juga. Terus kalau ada kumpul-kumpul lo nggak pernah ikut. Karena kayak udah takut duluan gitu loh, kayak bakal diapa-apain gitu. Maksudnya kayak gimana ya, udah underestimate gitu. Kalau Pak RT bilang sih, rai gedek dasteng. Makanya sampai beliau punya semboyan.
Dari enggan, sungkan menjadi tuman. Ya maksudnya yang dari awalnya enggan buat ikut kegiatan, jadi sungkan karena nggak ikut kegiatan, dan akhirnya mereka malah jadi tuman untuk terus melakukan kegiatan. Bikin kepengurusan nyaman, warga seneng. Insya Allah ke depan warga juga yang tadinya enggan jadi apa ya? Jadi sungkan. Misalkan ada kegiatan dari KRT-an, ketika kita sudah memberikan maksimal, bikin warga seneng, bikin warga nyaman, otomatis yang beberapa mungkin sebagian kecil enggan jadi sungkan. Mungkin setelah sungkan jadi malah tuman. Orang kerja bakti malah nakoi ya toh. Pak RT kerja bakti itu kapan? Nah, dan sebagainya. Jadi emang dari awal ya nggak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan-tantangan yang mengharuskan Pak RT untuk mengeluarkan ide-ide gila dan terus berinovasi untuk mengubah stigma kalau sebenarnya orang perumahan juga bisa guyup dan bahkan selalu kompak kalau tiap ngadain acara. Ya hasilnya kayak sekarang ini, nggak sedikit warga yang berdonasi, apalagi berpartisipasi. Mulai masuk sini, dari perumahan sini agak orang-orang tuh nggak agak cuek-cuek gitu loh Mas. Setelah ada RT yang mengelola sampah, akhirnya ada perubahan-perubahan yang saya tidak tahu, istilahnya secara tidak langsung kok kayak gini ya perumahan kayak seperti ini. Ya, seperti kayak di kampung rukun gitu. Kan pasti banyak temenku yang misalnya mampir gitu, waktu pas misal apa kan biasanya heboh gitu kan, kayak kerja bakti dan lain sebagainya, itu apa sih rame-rame gitu kan. Biasa selalu ada acara, aku bilang kayak gitu, dan temenku selalu ada acara dan selalu teman-temanku bilang, kok ini banget sih, apa heboh banget gak kayak perumahanku kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya di sini tuh bener-bener kayak setiap minggu, hampir setiap minggu tuh selalu kumpul, makan-makan, kayak selalu ngadain acara, adain lomba apapun gitu tuh banyak banget di sini. Dari yang cuma RT Challenge, kerja bakti, lomba-lomba tiap hari besar, Earth Hour, sampai touring dan makan-makan tiap minggu, semua pada antusias buat meramaikan. Ya, memang sebelum pandemi kita selalu banyak sekali acara, kegiatan, ada ya seperti yang di lingkungan lain mungkin kayak HUT RI, halal bihalal itu hal yang masih setiap tahun pasti mengikuti ya. Tapi kita ada juga namanya BFP Adventure, namanya kopling kendor, konvoy keliling ke outdoor. Seperti ya tadi kita sampaikan awal pengen membuat warga nyaman, salah satu yang pertama saya lakukan yaitu membuat namanya Rete Challenge. Rete ya? Rete. Jadi Mas Rete, Bu Rete. Nah ini Rete Challenge. Jadi tantangan untuk warga. Tantangan untuk warga pertama kali saya masih ingat Hari Batik Nasional ya, Hari Batik Nasional itu jam kerja, jadi warga sudah keluar dari perumahan, saya share lah itu flyer, poster itu, kirim foto atau video yang sekarang lagi menggunakan baju batik. Raketang hadiah nggak seberapa, tapi momentum itu momentum yang menarik menurut saya dan bikin warga seneng, warga nyaman, warga bahagia, terus mencari-cari, mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya buat. Kan kita juga membuat namanya Super Weekend. Jadi Super Weekend ini merancang gimana caranya warga yang luar kota itu bisa kembali pulang di BFP ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Super Weekend Sabtu dan Minggu kita ambil satu weekend di satu bulan. Sabtu ada pertemuan rutin bulanan bapak-bapak. Minggu paginya senam, cek kesehatan, senam, lalu sarapan bersama. Lalu sorenya arisan PKK. Kalau PKK itu kita ada PJN itu yang pemberantasan jentik nyamuk itu. Jadi setiap hari Sabtu kita selalu keliling untuk mengecek di bak mandi. Kalau misalnya nggak ada bak mandi, di ember-embernya atau di sekeliling di depan rumah itu juga
genangan air itu. Terus waktu ya karena ada beauty class itu, kemarin waktu Agustusan kalau nggak salah itu ada acara, jadi kita ada challenge, make up challenge. Jadi yang mau ikut serta nanti make up diri sendiri gitu. Jadi dibikin semeriah mungkin mukanya untuk memperingati hari kemerdekaan gitu ada. Terus ada waktu itu hari apa ya, tahun baru kalau nggak salah itu kita bikin acara fashion show. Fashion show itu jadi menggunakan busana yang dari sampah. Jadi sampahnya kita bikin baju, ada yang dari daun, ada yang dari plastik gitu. Itu ada banyak. Jadi tapi sini bukan ibu-ibunya yang fashion show, bapak-bapaknya yang keluar. Bapak-bapaknya ya, bapak-bapaknya fashion show pakai busana yang mereka bikin, desainernya juga dari bapak-bapak juga. Tuh, jadi cuman ibu-ibu yang bikin acara, ibu yang bikin rundown acara, nanti bapak-bapak yang fashion show gitu sih. Terus ada juga kita ada toga, setiap bulan kita tilik kebun. Jadi tilik kebun itu istilahnya untuk tilik toga. Jadi di sana kita kerja bakti, terus membersihkan di tanaman-tanaman yang mungkin udah banyak rumputnya, terus panen-panen kalau ada yang perlu dipanen gitu. Terus kita juga pernah adakan beauty class. Kebetulan beauty class kebetulan dan gratis, jadi kita memang kebetulan ada yang pintar make up, memang sudah warawiri dunia make up, jadinya kita bisa lah untuk beauty class gitu. Terus sekitar itu sih kayak sedekah jelantah juga kita ada, jadi kita kumpulkan jelantah untuk menjadi berkah, istilahnya jelantah itu nanti dijual ke yang ngumpulin jelantah yang katanya untuk biogas, terus nanti uangnya itu kita jadikan kegiatan sosial, entah itu baksos atau untuk nyumbang masjid yang sedang direnov gitu. Pada 2020 ini kan masuk bulan Maret, kita mulai pandemi. Jadi saya dan pengurus rapat pengurus, biar kita nggak mati gaya setelah 3 tahun sebelumnya. Kita banyak acara, banyak kegiatan, tetapi di 2020 selama pandemi, biar nggak mati gaya gimana, kita harus bikin program-program tentunya mengikuti pemerintah ya. Seperti lumbung pangan. Lumbung pangan kita pada awalnya menyediakan box, dan dari warga mengisi box lumbung pangan itu, ada yang boleh ngambil, boleh mengisi dan boleh mengambil sembako. Kita tempatkan di musola. Setelah itu kita sedikit inovasi karena ternyata lumbung pangan yang kita sediakan itu kita tetap harus mendistribusikan. Yang ambil memang tidak sebanyak yang memberi, jadi masih ada sisa. Lalu kita mengambil sedikit inovasi berbagi makanan, itu ya sekalian serawung. Meskipun masih ada batasan-batasan tentang pandemi itu, berbagi makanan. Mungkin sudah lebih dari 50 kegiatan makan-makan. Sampai hari ini mungkin sudah 50 lebih makan-makan. Selain aktif melaksanakan lumbung pangan, di sini juga aktif dilakukan pemberian edukasi dan juga penanaman kesadaran diri semasa pandemi bagi warga Beringin Forest Park. Ditambah lagi adanya kegiatan share to share bagi UMKM di Beringin Forest Park dan juga BFP Delivery bagi warga yang terdampak pandemi, semakin menggambarkan kalau warga Beringin Forest Park ini benar-benar guyup dan rukun satu sama lain. Jadi di sini di BFP juga ada beberapa program, yakni delivery BFP, kemudian share and share, dan online shopnya BFP. BFP Delivery itu jadi dari warga untuk warga. Jadi beberapa warga itu bisa mengirimkan pesanan dari kami sebagai pelaku UMKM. Contohnya saya ada orderan pizza atau orderan brownies. Misalkan saya nggak bisa ngirim sendiri, jadi ada beberapa warga yang siap membantu untuk mengirimkan produk saya tersebut. Share and share itu jadi program dari BFP juga untuk meningkatkan penjualan dari pelaku UMKM kita. Bisa promosinya itu bisa lewat WA, bisa lewat IG. Jadi kita tuh mempromosikan produk
yang lain, produk kita sendiri juga produk teman kita yang lain. Tantangan kita saat ini berkaitan dengan Go Green. Go Green, kita harus terus mengkampanyekan Go Green, khususnya di wilayah Gondorio ya. Di wilayah Gondorio kita selalu mengampanyekan Go Green tentang pembakaran sampah, terus pengelolaan sampah, lalu hidup ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan sebagainya. Untuk di Beringin Forest Park ini saya masih concern di pengelolaan sampah daun. Karena pada dasarnya warga Beringin Forest Park ketika pindah ke sini tertarik dengan suasana asri di sini, maka dari itu warga terus mempertahankan keasrian Beringin Forest Park dengan benar-benar menerapkan Go Green. Bahkan sampai ada deklarasi Go Greeneration. Ya sih, jadi kalau untuk Go Green di Beringin Forest Park sendiri ya, pertama dari latar belakang sih. Sebenarnya mungkin yang ambil perumahan di sini sebagian besar karena tertarik suasana banyak pohonnya kayak gitu awalnya, karena saya juga merasa sama. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita tahu lah semakin banyak lahan-lahan kosong yang kemudian terisi, pohon-pohon yang pada akhirnya banyak ditebang seperti itu. Jadi 2017 waktu pengurusan RT pertama kali dibuat, itu memang kita melihat sekali perbedaannya, di mana untuk suasana yang tadinya banyak pohon itu sudah cukup mulai berkurang. Jadi keinginan di mana kita awalnya pengen tempat lingkungan tempat tinggal yang hijau, itu pada akhirnya malah justru bisa jadi kita nanti di perumahan lain yang pohonnya masih kecil-kecil sudah jadi besar, tempat kita yang tadinya banyak pohon jadi tandus kan, seperti itu. Kita nggak mau seperti itu gitu. Maka dari itu awalnya kita memang pada saat kumpulan RT pertama pengurus, kita berusaha untuk apa nih visi misi kita di ke-RT-an ini gitu. Salah satunya adalah untuk Go Green ya. Kita bikin deklarasi untuk Greeneration, kemudian di situ untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Go Green kita coba laksanakan. Contohnya penanaman rumah satu pohon gitu. Iya, jadi di sini juga bisa dilihat ya, sebisa mungkin memang kalau yang sudah di rumahnya ada pohonnya, ya kita tidak perlu mungkin. Cuman kalau yang di rumahnya belum ada pohon, kita tetap himbau warganya untuk paling tidak ada penanaman di depan rumahnya untuk pohon seperti itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya sih ada kayak kita membuat untuk lubang resapan ya. Jadi di selokan di tempat kita itu kita coba untuk membuat lubang resapan. Jadi air sebisa mungkin tidak semuanya mengalir langsung keluar pada saat ada yang cuci tangan atau apa. Kita usahakan untuk air itu bisa tetap kita ada di sini untuk pohon-pohon juga. Iya. Kemudian ada lagi untuk kita juga membuat biopori ya. Biopori dan juga komposter gitu. Komposter itu terutama kalau kita bicara komposter itu pasti penguraian sampah organik. Jadi sampah rumah tangga itu kan cukup banyak yang sampah organik. Kita berusaha untuk mengurangi volume sampah yang kita buang di tempat sampah sebenarnya. Karena sudah ada sedekah sampah untuk sampah-sampah non-organik yang bisa dijual. Kemudian untuk sampah organik juga sebisa mungkin kita buatkan untuk komposter pribadi. Kalau harganya berkenan untuk dibuat di rumahnya. Kemudian komposter untuk yang umum juga ada. Di sebelah barat musola itu juga ada, nanti bisa dilihat di situ. Jadi itu cukup mengurangi volume sampah lah menurut saya. Jadi sekitar 40% volume sampah itu bisa kita kurangi gitu dengan pengurai itu. Untuk yang organik pun sebenarnya kalau kita mau ambil sebagai pupuk bisa. Kalau kita biasanya yang di rumah ya, kayak di tempat saya itu di sebelah pohonnya itu sudah saya buatkan. Jadi di situ kita nggak perlu mupuk nih gitu. Karena pohon itu otomatis dia dapat pupuk organik setiap saat ya. Itu kelebihannya juga.
ke depan atau harapan ke depannya dari kepengurusan RT itu tidak hanya memperbaiki lingkungan tempat kita tinggal di ke-RT-an kita saja, tapi juga bisa menginspirasi untuk warga-warga sekitar atau RT-RT sekitar agar juga bisa menjaga lingkungannya dengan lebih baik gitu. Tidak hanya sekedar menebang pohon, tapi juga paling tidak kita satu rumah, ayolah kita tanam satu pohon. Bagaimana pendekatan kita, pendekatan pengurus ke warga, kenyamanan. Jadi momok tadi kelanjutan ke depan kan pastinya ada pergantian ketua RT dan sebagainya. Jadi kita sudah menanamkan pondasi yang kuat sehingga momok itu nggak ditakuti lagi oleh warga-warga yang lain. Semoga seluruh warga Kota Semarang, khususnya di lingkup-lingkup terkecil, entah perumahan atau perkampungan, bisa mencontoh keguyupan dan kerukunan warga di Beringin Forest Park ini.